Kita bertemu lagi di Spensa FM. Semoga para siswa sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk jam pertama pembelajaran radio pada pagi hari ini, para siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Nubatukan segera menyiapkan diri, karena pada jam pertama ada pembelajaran bahasa Inggris di kelas 9. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka materi kita pada pagi hari ini dengan sebuah lagu untuk menambah semangat, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Good morning all of you, my beloved students. Now we will study about procedure text. Open your book on page 9, lesson plan 2. Procedure text. Jadi prosedur teks ini bukan baru didapat di kelas 9. Di kelas 7 juga kita sudah pelajari tentang materi ini. Jadi untuk teks prosedur ini bukanlah hal yang baru. Kembali kita lihat tentang pengertian dari teks prosedur. Procedure text is the text that to explain or to tell the reader about how to make or operate or do something through a sequence of actions or steps. Jadi teks prosedur adalah teks yang menjelaskan kepada pembaca tentang bagaimana sesuatu itu digunakan atau sesuatu itu dibuat dengan melalui beberapa cara. Dalam teks prosedur sangat jelas karena di situ terbaca dan mudah sangat dikenali, karena biasanya teks prosedur itu diawali dengan kata how to. How to, bagaimana cara, how to make, how to operate, how do something. Jadi misalnya how to speak English fluently, how to use your handphone. Itu adalah contoh-contoh dari teks prosedur atau prosedur teks. Di dalam teks prosedur juga dicantumkan langkah-langkahnya, cara menggunakan atau cara membuat sesuatu. Pada teks prosedur dia menggunakan simple present tense. Jadi tenses yang banyak digunakan pada teks prosedur adalah simple present. Teks prosedur juga menggunakan imperative sentence. Imperative sentence, kalimat perintah. Contohnya in English, the word in English at cook, blend. Jadi itu adalah kata-kata yang sering digunakan dalam teks prosedur yang berupa perintah. Itu dia termuat dalam langkah-langkah yang ada di dalam teks tersebut. Teks prosedur juga menggunakan action verb. Action verb tadi, jadi dia seperti kata add menambah. Misalnya kita membuat es teh, how to make iced tea. Nanti pasti di situ ada tambahkan gula, tambahkan batu esnya. Itu adalah
dalam bahasa Inggrisnya nanti kita menggunakan add atau juga put. Kemudian dalam teks prosedur juga dia menggunakan conjunction verb. Conjunction atau kata penghubung. Jadi seperti next, then, while. Itu merupakan kata-kata conjunction. Oke. Dalam teks prosedur dia akan termuat yang pertama adalah material atau ingredients-nya. Material atau ingredients-nya itu dia akan terlihat pada awal teks. Ada teks-teks prosedur yang dia dicantumkan memang dalam bentuk langkah-langkah, misalnya 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Kemudian ada juga yang dalam bentuk paragraf. Yang dalam bentuk paragraf, siswa-siswi sekalian bisa lihat di contoh yang ada di modul. Bisa lihat di contoh yang ada di modul. Oke, untuk para siswa-siswi yang baru bergabung, kita pembelajaran hari ini tentang teks prosedur. Di modul ada di halaman 9. Open your book on page 9. Jadi penjelasan tentang pengertiannya, tujuannya, langkah-langkahnya seperti apa. Tentang teks prosedur, siswa-siswi sekalian bisa baca di modul. Jadi teks prosedur sangat gampang untuk dikenali karena di dalam teks tersebut dimuat langkah-langkah atau instruksi untuk melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu. Baik. Pada sesi berikutnya kita akan melihat contoh yang ada di modul itu dan beberapa pertanyaan. Kembali saya putarkan sebuah lagu untuk menambah semangat kita di pagi hari ini. Salam sehat dari Spensa. Lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, masih tentang prosedur teks. Ibu ingatkan kembali. Jadi fungsi dari prosedur teks adalah to give instruction how to, memberi petunjuk bagaimana cara dibuat atau digunakan, to give instruction how to. Kemudian to give direction how to, direction petunjuk, memberikan petunjuk bagaimana cara. Kemudian how to explain. Jadi to explain, to tell, to describe, to inform how to, menjelaskan bagaimana cara. Kemudian menjelaskan bagaimana langkah, to inform the steps, the ways or the method how to do something. Itu fungsi atau tujuan, the function or purpose. Kemudian generic structure-nya, bagian-bagian dari teks, Ibu ingatkan lagi. Jadi ada aims or goal. Tujuan teks biasanya ada pada judul. Misalnya how to make a glass of tea. Berikutnya, jadi setelah aim atau goal yang biasanya ada pada judul, berikutnya adalah materials or ingredients. Materials or ingredients, bahan atau bumbu jika ada. Kemudian, ini jika ada. Jadi kalau seandainya teks tersebut adalah cara menggunakan,
maka langkah-langkahnya itu berarti bumbu-bumbu tadi atau materials atau ingredientsnya itu tidak muncul. Berikutnya, step, ways or method or procedure. Jadi maksudnya langkah-langkah, langkah atau cara-caranya. Biasanya di teks akan muncul juga angka 1 sampai sekian, tapi bisa juga dia dalam bentuk paragraf angka 1, 2, 3 nya tidak muncul, tapi ada kata lain di situ, biasa ditandai dengan first, second, third, fourth, atau the next, then, after that, before that, the last, atau finally. Seperti itu. Kemudian kita perhatikan di contoh teks prosedur di dalam modul cara membuat a glass of iced tea. Di modul, jadi para siswa-siswi sekalian dilihat di modul di situ, glass of iced tea in a hot day. Ini sangat segar nih. Wow, it makes us fresher, Jadi segelas es teh pada hari yang panas pada siang hari, dan itu membuat kita sangat segar. Tapi bisa juga itu membuat kita sakit jika kita tidak bisa atau alergi dengan es. Oke. Jadi ini di sini dicantumkan teks tentang bagaimana cara membuat es teh. If you want to make iced tea, jika Anda ingin membuat segelas es teh, first, di sini dia tidak muncul dengan angka 1, 2, 3 dan sekiannya, tapi dia langsung dengan kata first. First, prepare a half glass of tea. Jadi ada kata first di situ. Kemudian 1 or 2 spoonful of sugar. Jadi 1 or 2. Jadi 1 atau 2 sendok penuh dari gula. Ini terserah, tergantung kita mau berapa manisnya. Kemudian and ice. Ice wajib karena yang kita buat adalah es teh. Kemudian next step is put the sugar into the glass of tea. Jadi di sini kata yang tadi action verb-nya itu dia muncul, put, the sugar into the glass of tea. Kemudian stir it well. Berikutnya, after that, add some piece of ice into the glass. Setelah itu, tambahkan beberapa potong es ke dalam gelas and stir it again and the iced tea is ready to serve. Itu adalah cara membuat es teh. Jadi silahkan dicoba, para siswa-siswi sekalian, bisa dicoba dan dibuatkan videonya, bisa dikirim ke guru mata pelajaran. Bagaimana cara membuat es teh. Jadi selama membuat bisa juga kalian sambil menjelaskannya dalam bahasa Inggris, mulai dari menyediakan bahannya, bukan hanya actionnya saja, tapi dengan kalimat-kalimatnya. Kalimat-kalimat bagaimana apa yang harus kalian persiapkan, kemudian bahan-bahannya, kalimatnya nanti selama dari setiap langkah-langkah saat pembuatan es teh tersebut dengan menggunakan bahasa Inggris. Selamat mencoba untuk para siswa-siswi sekalian. Sekarang kita lihat di pertanyaan. Ada 5 pertanyaan di sini. Ada 5 pertanyaan. Can you guess what is the purpose of the text? Dengan melihat kembali penjelasan dari awal tadi, para siswa-siswi sekalian pasti dengan sangat gampang untuk menjawab pertanyaan ini. Can you guess what is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks?
Ini merupakan tugas nih. Tugas pada pemberian tugas yang kemarin. Nanti saat tatap muka kita akan bersama-sama membahasnya. Kemudian, what tense does the text mostly use? Tense apa yang digunakan? Tadi sudah Ibu jelaskan. Kemarin sempat ada beberapa siswa yang bertanya kepada Ibu, kira-kira tenses apa Ibu yang digunakan? Sudah, tadi Ibu sudah jelaskan. Kemudian, does the text mention the materials or ingredients needed to make iced tea? Ini tinggal dijawab, ya atau tidak, yes no question di sini. Pada nomor 3 dia muncul. Apakah pada teks tadi ada material atau ingredients yang dibutuhkan? Tidak. Kemudian ada di pertanyaan nomor 4, what are they? They di sini kira-kira refers to apa di sini? Refers to dia menggantikan apa? Dia akan merujuk pada pertanyaan nomor 3. Jadi day-nya itu, maka kalian sebutkan materials atau ingredients-nya. Oke, the last question, what kinds of text is the text above called? Ini sangat jelas. Jadi, pertanyaan terakhir ini, tanpa membuka kamus juga pasti siswa-siswi dapat menjawabnya dengan benar. Oke. Pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang teks prosedur dengan penjelasannya, pengertiannya, tujuannya, dan juga contoh teksnya sudah Ibu berikan. Jika ada yang kurang jelas, nomor telepon para guru mata pelajaran ada tertera di lembaran yang kemarin sudah dibagikan kepada orang tua. Kemudian Ibu ingatkan, besok hari Jumat dan Sabtu adalah pembelajaran untuk kita kelas 9. Untuk kita kelas 9, perhatikan roster atau jadwal pembelajarannya. Jangan lupa bawa modul. Setiap mata pelajaran yang les pada hari tersebut, para siswa-siswi sekalian harus membawa modul. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, menggunakan masker, tetap mematuhi protokol kesehatan demi kesehatan dan keselamatan kita bersama. Pembelajaran kita pada pagi hari ini Ibu akhiri. Terima kasih atas pada perhatian siswa-siswi sekalian. Walaupun hanya menggunakan headset, ada juga yang menggunakan headset, mungkin ada juga yang menggunakan cara-cara yang lain dari rumah. Terima kasih dan salam sehat dari Spensa Nubatukan. Ibu akhiri pembelajaran ini dengan sebuah lagu. Selamat pagi.